Alkitab, sama seperti Al-Quran. Yang pertama diturunkan adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan Nabi Bentar Isa dulu, kamu dengan bapaknya pun bercerita. Injil, kamu tahu nggak arti Injil apa? Kamu arti Injil nggak tahu kan? Saya kasih tahu sama kamu arti Injil. Jadi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menerima kitab Injil, karena Injil adalah Yesus Kristus itu sendiri. Di mana Injil itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Euangelion, bahwa Yesus Kristus telah memberikan pengampunan atau kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Itulah Injil. Jadi Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus memberikan pengampunan atau kasih karunia keselamatan di atas kayu salib, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Maaf, ketika Kak, Tuhan saya Yesus, boleh bertanya sedikit? Ya bentar, saya luruskan dulu, karena kamu kan bawa ke sini tentang Injil apa gimana. Karena Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam, dan Tuhan Yesus tidak pernah menerima kitab Injil, tapi Tuhan Yesuslah Injil itu sendiri, di mana para rasul ya menuliskan tentang Tuhan Yesus, makanya disebut kitab Injil. Jadi kitab Injil itu semua menuliskan tentang Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu sendiri yang memberikan pengampunan. Itulah artinya Injil. Injil itu kabar baik, cantik. Kenapa dikatakan kabar baik? Karena ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Tuhan sudah menjatuhkan hukuman kepada Adam dan Hawa dan keturunannya. Itulah kabar buruk. Nah, manusia sudah mati, itulah kabar buruk. Kabar baiknya apa? Tuhan harus memberikan pengampunan, kasih karunia keselamatan, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, mati kekal dalam dosa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan bawa ke sini Nabi Isa alaihissalam. Ya, saya hanya ingin menyampaikan satu. Allah adalah Allah. Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan ila akhirih. Allah begini. Tidak ada Allah. Enak, emak. Mohon maaf. Iya. Bentar, cantik. Cantik di sini itu bahas Alkitab, bukan membahas agama lain. Karena di dalam iman Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah sesembahan, ya. Jadi nama sesembahan kami, nama Allah kami adalah Yesus Kristus. Allah itu, kamu tahu nggak kata Nabi Adam datang? Bukan, enggak. Kata Allah muncul di abad keempat atau awal abad kelima, berasal dari bahasa Aram, yaitu Allah. Dan kata Allah ini digunakan orang-orang pagan untuk menyembah sesembahannya, gitu. Tetapi kemudian Kristen menggunakan kata Allah, ya Kristen Arab menggunakan kata Allah untuk Yesus Kristus, di mana ya nama Allah kami adalah Yeshua HaMasyiah. Jadi orang Arab Kristen itu sering menyebut Yeshua Al-Masih Allahu Akbar, yang artinya Yesus Kristus Allah yang maha besar. Jadi bukan kita ngikut-ngikut agamamu, enggak, karena Kristen yang terlebih dahulu menggunakan kata Allah untuk Yesus Kristus. Mohon maaf, Kak. Jadi kan kalau misalnya kakak berbicara tentang Alkitab, tentu saja pasti agama yang memakai Alkitab itu pasti terbawa. Ya makanya saya di sini membicarakan Alkitab, bukan agama lain. Di sini saya memberitakan Injil, di mana Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang memberikan pengampunan kepada kita. Nah, gitu cantik. Begini Kak, mohon maaf sekali. Gimana jelasinnya? Aku bingung kali ya. Jadinya Kak, saya percaya adanya Tuhan Yesus karena saya sering lihat ada patungnya Nabi Yesus. Aku oleh Nabi Yesus ya. Patung itu tidak ada Tuhan Yesus di patung itu, cantik. Tuhan Yesus nggak ada di patung itu. Tuhan Yesus ada di surga berkuasa dalam kemuliaan, keagungan, kehormatan. Kita orang Kristen tidak pernah menyembah patung. Karena ada firman Tuhan ya, saya baca ya, bahwa kita dilarang menyembah patung, batu, ya, dan juga tugu, nggak boleh. Karena ada tertulis firman Tuhan di Matius 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita nggak boleh menyembah patung. Nah kalau ada yang buat patung mirip Yesus, itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak ada di patung itu hanya simbol, itu hanya seni gitu loh. Ya? Intinya gini ya Mbak, Allah tidak pernah memberi namanya Yesus.
Di antara Oh, itu kan 99 itu namanya enggak. Aduh, itu kamu tidak jangan ada bawa-bawa ke Yesus. sini. Jangan Yesus bawa. Almasih. Aduh, Berarti itu tandanya Isa Almasih. Sedangkan Nabi Isa bukan. Almasih Kamu kan tahu enggak? Tuhan. Aduh. Aduh sorry ya, mungkin kamu turun aja dulu ya, soalnya ngeyel. Di sini tuh membicarakan Alkitab, bukan Nabi Isa alaihissalam. Saya tidak percaya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isamu itu aku nggak percaya, itu bukan Tuhan Yesus. Lalu Karena bagaimana dengan Allah itu nabi-nabi sendiri, dan rasul yang bukan. diperintahkan oleh Tuhan Karena Yesus ya, Anda? karena Allah itu sendiri yang memberikan namanya siapa, ya. Kalau kita baca di Yohanes ini ya, sebentar. Kamu itu jangan bawa-bawa Nabi Isa ke sini. Nabi Isa itu bukan Tuhan Yesus. Beda kita, beda ajaran, Kak. Mohon maaf. Ya itu dia, kalau beda ajaran kenapa kamu bawa ajaranmu ke sini? Gitu ya. Yohanes 17 ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Jadi Allah itu sendiri yang menyatakan namanya kepada semua orang. Namanya adalah Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus, itulah nama Allah kita yang maha pengasih dan penyayang dan juga pencipta langit dan bumi. Nah, seperti itu ya. Saya rasa udah cukup dulu ya, Emak dari Bapak ya. Terima kasih, cantik Baik, sudah terima bertanya. kasih. God bless you. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi